Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mengamati silsilah tentang Yesus Kristus di dalam Injil ini, kita akan menemukan ada perbedaan tentang silsilah Yesus Kristus menurut Injil Lukas maupun Injil Matius. Antara Injil Lukas dan Injil Matius ada perbedaan. Perbedaan itu ada pada nama-nama dan juga ada dalam jumlah keturunan yang ada. Jika Matius menuliskan hanya sampai 42 keturunan, sedangkan pada Injil Lukas sampai 77 keturunan. Namun warta tentang silsilah tentang Yesus Kristus ini, baik keduanya Injil Matius maupun Injil Lukas, mau mengungkapkan identitas tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Lebih jauh dari itu, Matius menyatakan hanya sampai kepada sebagai anak Abraham. Lukas lebih jauh lagi, sebagai anak Adam. Dan anak Adam itu adalah anak Allah. Warta tentang silsilah Yesus Kristus dengan demikian makin jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias yang memiliki gelar sebagai keturunan raja. Tak hanya raja, melainkan juga nabi dan imam. Yesus adalah Mesias yang memiliki 3 jabatan, 3 gelar sekaligus: raja, nabi, dan imam. Sebagai nabi, Yesus Kristus datang untuk mewartakan sabda kebenaran. Sebagai imam, Yesus Kristus datang untuk menguduskan dan menyucikan umat manusia di seluruh bumi ini, dan tak hanya di seluruh bumi ini, melainkan seluruh alam semesta. Dan sebagai raja, Yesus Kristus memimpin umat manusia kepada keselamatan. Dan nyatalah bahwa sebagaimana sesuai dengan apa yang menjadi tugas mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus itu semua menjadi tugas kita pula. Tuhan kita Yesus Kristus telah menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Itu pertanda bahwa kita juga mengemban tugas Tuhan kita Yesus Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kita memiliki tugas kenabian untuk mewartakan tentang kebenaran sabdanya dimanapun kita berada, entah di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan, dan dimanapun. Nyatalah bahwa kita senantiasa menjadi pewarta sabda kebenarannya. Dan juga sebagai tugas imamat yang juga kita terima, maka nyatalah bahwa kita berangsur-angsur secara terus-menerus menguduskan dan menyucikan diri dengan terus-menerus menerima sakramen-sakramen pengudusnya. Dan sebagai tugas rajawi pula, di mana kita senantiasa diajak untuk menjadi teladan hidup beriman yang baik, sehingga senantiasa kita yang bersumber kepada sabda kebenaran Kristus, sabda Allah, teladan itu membuat kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang terselamatkan. Sebab kita dipimpin oleh Allah dan sabda Allah itu sendiri. Yesus adalah seorang manusia, namun dia bukan manusia biasa dalam gelarnya sebagai nabi, raja, dan imam. Sampai akhirnya disimpulkan bahwa Yesus adalah
Putra Allah. Yesus adalah Allah sendiri dan kita semua adalah ahli warisnya. Dengan demikian, kita semua adalah ahli waris kerajaan surga yang memiliki mandat untuk mengemban tritugas Kristus tersebut, agar kita semua dapat bersatu dengannya kelak.